G Podcast episode ke-10. Kali ini kita bakal membahas dorama Dakara Watashi wa Oshimashita. Selengkapnya di G Podcast. One, two, three, four. I want you, I want you, I need you, I need you, I love you, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, oyasumi nasai. Dimanapun G listener berada, dalam kondisi apapun G listener berada, kembali lagi di G Podcast episode ke-10. Akhirnya setelah beberapa bulan tidak upload, akhirnya kita kembali upload. Karena ada satu topik yang menarik selama G Podcast tidak upload. Dan kali ini juga pendengar G Podcast sudah diberi nama. Kami beri nama G Listener gitu sekarang biar ada panggilannya biar. Nah, G Podcast episode ke-10 kali ini masih seperti biasa ada Hasan Abdurrahman. Dan kali ini tidak ditemani oleh Nura Ardi ataupun Babang Arfi, tapi kali ini saya membawa teman saya yaitu ada Bapak Ihsan. Halo Bapak Ihsan. Halo nakama. Mantap. Jadi Bapak Ihsan ini teman satu grup gua gitu di grup podcast Gokiru Japan ya Pak Ihsan ya. Iya. Jadi Satu grup. ya awal kita kenal tuh di situ gitu. Kita kebetulan memiliki hobi yang sama ya Pak ya. Kita sama-sama Iya. suka jaketian gitu. Iya. Terus Bapak selain jaketian kalau perjepangan duniawi ngikutin apa lagi Pak? Paling tokusatsu cuman Kamen Rider. Suka baca manga. Lebih sekarang lagi benar-benar fokus ngikutin One Piece sih. Mantap, mantap. Nah, kalau tokusatsu deh, coba Bapak kasih 3 rekomendasi series Rider gitu. Yang pertama sih menurut gue ya Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Kuga, Kamen Rider Ryuki. Itu recommended banget ya. Mantap, mantap. Berarti Amazonnya yang Reborn ya Pak ya, yang 2 season itu. Iya, yang itu. Itu keren banget pertarungannya. Nah, terus tadi katanya Bapak juga ngikutin One Piece. Nah, kalau di One Piece deh Pak, karakter favorit Bapak siapa gitu? Karakter favorit gue itu Luffy. Karena Dia itu apa ya? Dia itu sebenarnya orangnya tolol, tapi dia setia orangnya. Oke. Nah, jadi cukup ya, mungkin berkenalan dengan Bapak Ikannya, mungkin segitu. Nah, sesuai yang tadi sudah saya buka di opening gitu, kali ini kita bakal membahas dorama Dakara Watashi wa Oshimashita. Kebetulan waktu itu kalau sebelumnya gua mau cerita dulu bagaimana gua menemukan dorama itu, Pak. Jadi kan gua tuh dengerin podcast yang bahas jaketian gitu kan, namanya podcast Bingo Ijo ya. Terima kasih podcast Bingo Ijo atas rekomendasinya. Dia ngerekomendasiin drama ini Pak. Akhirnya dari situ gue tonton ternyata kok ceritanya relate sama kita sebagai wota gitu. Dari situ gue itu rekomendasiin ke grup Gokiru Japan gitu, dan yang salah satu yang menonton itu ada Bapak Iksan. Nah, jadi kita langsung aja ya masuk ke tema. Bapak Ihsan pas pertama kali menonton gimana Pak menurut Bapak? Pas benar-benar episode 1 deh. Menurut Bapak pas pertama kali lihat gimana tuh Pak? Gimana ya? Itu kayak sebenarnya sih relate banget sih di gua. Karena emang banyak juga sih orang-orang yang kayak gitu. Apalagi ya di episode 1. Lu tahu kan pemeran cowoknya itu? Si Azuki. Iya, si Azuki yang osinya Karin. Itu gimana ya? Gue karena belum tahu cerita kesononya lagi, gue ini apa sih tiba-tiba ya dia cuman otak, cuman fans ngajak nikah anjir. Iya. Oh iya benar, di episode dulu sudah. Iya. Iya benar. Iya benar. Nah kalau dari gue ya Pak ya, first impression banget nih nonton episode 1 ya. Iya. Kan awalnya tuh kayak ada di si tokoh utamanya tuh kayak di sebuah ruangan gitu, kayak diinterogasi gitu kan Pak. Gue merasanya bentar.
kan yang direkomendasiin sama podcast Bingo Hijau itu kan tentang idoling, kok ini tentang kepolisian gitu. Nah terus tiba-tiba ada satu scene di mana masuk ke teaternya gitu, tiba-tiba ada si Chen-nya pak, yang Taiga, Faya, Saibah. Di situ gua, Oh iya itu. wah ini, ini udah drama gua banget pak. Dari episode gua udah ngerasa gitu. Terus abis itu ada scene yang handshake, terus ada scene apa ngecannya kayak gitu, gua udah merasa apa namanya, merasa relate banget gitu sama si ceritanya gitu dari episode pertama gitu. Nah dari episode pertama tentunya kan kita melanjutkan episodenya ya. Nah mari kita bahas menurut Bapak nih hal-hal relate apa gitu yang terjadi di dorama ini gitu. Ada banyak sih dari kelakuan-kelakuan fansnya. Ada yang benar-benar tulus banget ngedukung. Ada juga yang emang gak ketolong aja sih emang tuh fansnya. Iya iya Malahan iya. ada juga sih ya yang apa ya, emang udah kenal sama orangnya dari sebelum masuk sih. Oh iya iya benar benar benar. Kalau dari gua hal-hal relate, jadi kan secara keseluruhan ini dorama tuh tentang idoling ya secara keseluruhan, makanya kita sebagai wota-wota merasa relate. Yang pertama apa nih ya? Tentu dari sistem teater gitu kan, ada teaternya. Iya. Terus kedua ada chance-nya yang dimana chance-nya tuh mirip banget sama kita-kita nih Pak sebagai Iya, wota Chen yang JKT mendukung ya. Gerakannya JKT48. juga sama. Gerakannya sama. Gerakannya Terus sama. juga ada handshake, ada photoshoot juga kan. Terus Mm-mm. ini Pak yang bikin gua respect nih di episode berapa ya? Episode 3 atau episode 2? Showroom Pak. Itu kan yang benar-benar JKT baru apa? Maksudnya JKT baru terapin gitu. Di situ Iya. ternyata udah ada showroom, padahal ini si doramanya kok di Jepang tuh tayang 27 Juli 2019 sampai 14 September 2019. Berarti kan artinya kalau Iya. di EKB-nya itu udah lama ya berarti sistem showroom ini. Nah itu Itu relate banget. Iya kenapa? itu tayangnya kalau nggak salah tuh sebelum pandemi dah dia. Tahun 2019 Iya, ya, dia. 2019 ya, ya. Iya, sebelum pandemi. Ya, ya, ya. Jadi tuh Itu kalau hal-hal misalnya handshake tuh nggak perlu cuci tangan itu di situ tuh. ya, ya benar 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 benar. Gila gila gila. Tapi kalau dari periode waktu itu berarti emang showroom itu udah diterapin dari sono ya. Iya, udah. Soalnya gue sempat lihat ini, Pak. Waktu itu di Instagram apa ya, di Instagram pokoknya yang bahas JKT-an gitu. Ada member AKB lagi showroom, terus muncul Shani kalau nggak salah, tapi Shani-nya masih Shani mode belum jadi, masih berponi Pak. Berarti kan udah lama Waduh. kalau di Shani. Cuma kalau di JKT baru diterapin gitu. Iya. Nah mungkin kan Bapak ngidol lebih dulu dari saya ya. Bapak ngidol tahun 2000 berapa Pak? Kalau ngidol sendiri. Kalau dulu sih dari tahun 2009-2010-an lah, mau ke 2010-an. Nah Itu mungkin ada nggak dari pengalaman Bapak ngidol nih dari tahun 2010 di dorama ini ada yang mirip-mirip nggak sama kisah Bapak gitu? kalau dari situ Scene-nya. sih belum. Kalau dari tahun 2009 gue cuman jadi fans VAR. Yang benar-benar gue Ya, ya. tekunin tuh dari tahun 2018. Nah ya Nah, maksudnya ada yang mirip nggak situasinya gitu ketika apa gitu, ada yang mirip-mirip nggak sama selama perjalanan Bapak ngidol gitu di situasi di dorama ini Pak? ada sih ada beberapa. Kayak misalnya fans yang kayak Urita itu tuh, yang Iya, benar-benar buat iya yang nggak benar-benar ketolong lah. iya yang buat nggak ketolong. Dia mah, aduh, dia mah nge-give bukan apa lagi ya, mesin cuci, mana lagi ya, sesi foto aja dia borong sendiri anjir. Tapi ada juga di kehidupan nyata gue tuh ada yang kayak gitu juga. Sesi Ya, iya. handshake dihabisin, foto dihabisin, cuman buat dia doang. Yo, benar. Benar. Nah, itu tadi apa ya beberapa kerelatan dari cerita. Nah, kita sekarang ngomongin case-nya, Pak. Iya, Di case-nya nih. Jadi sebenarnya tuh ada wotanya, itu ada idolnya. Sesuai iya. judul di podcast kali ini. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh idol underground ya, Pak ya. Jadi maksudnya bukan idol modelan AKB48 model. Masih
indie ya istilahnya gitu. Masih indie ya, Iya terus Mas. teaternya juga kecil kan, maksudnya di gang gitu. Mm-mm. Terus ciri khas dari idol underground tuh anggotanya cuma sedikit. Jadi kalau di situ tuh nama idolnya Sunny Side Up. Diambil Iya. dari apa ya? Dari nama telur ya. Makanya jiko-jiko mereka tuh berbau-bau telur gitu. Jiko Shanghai dari kelima idolnya. Nah, mari kita sebutin satu-satu. Pertama, senternya ada Karin ya yang diperankan sama Ruka Matsuda. Menurut Bapak Nah, gimana nih Karin di sini? ini Ruka Matsuda nih. Karena berhubung gua ngikutin Tokusatsu, ini gua tahu Ruka Matsuda itu pernah main di film Kamen Rider SI. X8. Iya, sebagai Poppy atau Karina Asuna. Karino Asuna kalau nggak Iya, salah namanya. iya, Karino iya, iya. Asuna. Nah, di Terus sini dia ya, ya lanjut Pak. Nah, di sini Nah, jadi si di Kamen Rider X8 juga dia juga apa ya? Idol gaming juga kayak ya, iya, iya. karakter iya. Dan di sini juga dia jadi idol lagi sekali lagi. Emang Nah, terus emang cocok ya emang gitu maksudnya jadi iya cocok. meranin idol gitu. Nah, Iya terus cocok aja Ri. saingannya tuh ada Siorin yang diperanin sama Masuka Akari. Ini cukup well ya, cukup top lah. Terus ada Rin Iya. sama diperanin sama Tanaka Suri. Terus ada Noritama diperanin sama Jun Amaki. Sama satu lagi itu adalah idol Nah, yang di apa yang di OC, namanya Hana yang yang di diosiin oleh OC-in karakter sama utamanya. iya. Yang dimana kalau diceritanya tuh karakter utamanya tuh memiliki apa ya namanya kisah idol yang menarik gitu. Yang mungkin para listener bisa tonton sendiri bagaimana kisah perjalanan dia bisa sampai ke dunia idol, terus bagaimana selama di dunia idolnya dia ngalamin apa aja. Nah, listener bisa apa namanya bisa nonton sendiri lah. Karena kita mau bahas karena di episode ini kita bahas hal-hal kelihatan dengan kita di dalam dunia idol dan kita bahas apa yang kita dapat setelah kita melihat idol underground dan kota underground gitu. Tadi si Hana tadi diperanin sama si Rai Sisei. Cukup well ya Pak ya, cukup luar biasa Iya. lah, cantik. Nah, terus Dan juga selain idol underground, tentunya juga ada wota-wota undergroundnya gitu Pak. Mereka tuh punya tim gitu Pak, ya kan di seriesnya. iya Yang tentu di mana? Di ada situ yang tuh emang yang ya kenapa? ada yang emang beberapa yang beraliansi, ada yang sendiri-sendiri. Malah ada yang fans club khusus buat posisinya gitu. Ada di episode berapa itu gue lupa nonton. Yang dia baru baru nyemplung ke situ, Osinya Rin kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Nah, terus ada yang berkelompok tuh, ya yang paling menonjol tuh si Azuki apa ya yang tadi diceritain, yang diperanin sama Hosoda Yoshiko. Jadi dia tuh Osinya si Karin gitu. Jadi Osi itu member yang paling disukanya tuh si Karin sih. Nah, dia tuh orangnya gimana ya si Azuki ini? Dia tuh ngidol, tulus juga sebenarnya ke si Karinnya. Tapi dia agak berharap lebih gitu kan, makanya dia minta nikah. Sama dia mampu memimpin wota-wota ini untuk mendukung idolnya ya, benar gak sih? Seperti itu ya Iya, kira-kira perannya si Azuki gitu. ya kurang lebih Terus seperti ada ya si Azuki tuh kerjanya ini ya IT konsultan gitu. Nah, terus ada Nah, juga apa kaki gitu yang osinya Rin. nah iya, Dia tuh yang mahasiswa yang tujuan ngidolnya tuh hanya buat penelitian gitu kata. Gila, keren 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 keren. Terus ada beberapa yang lainnya juga lah. iya. Terus tentunya ada tokoh utamanya gitu, Aisan. Cuman dia Jadi sih yang satu-satunya di tongkrongan itu, yang Osinya Hana. Tapi ya di dan tongkrongan, dia juga cewek sendiri kan di iya, tongkrongannya. cewek sendiri. Iya, Jadi si Ai ini unik lah gitu cerita ngidolnya, bisa aja listener tonton sendiri gitu di doramanya. Mantap gitu. Aktingnya juga Ai luar biasa lah.
cocok sebagai pemeran utama gitu. Terus ada juga Shiba Takafumi, dia juga apa yang sebagai Pengacara. Wota yang paling tua sebagai Iya. pengacara gitu. Terus dari Dia sisi apa? ya kenapa? Di- Dia Kenapa? itu ada sebutannya kalau nggak salah di itu sebagai Hako Oshi. Ya mendukung Hako Oshi. semuanya. Iya, satu grup Kalau lah dia dukung. ya, kalau kita nyebutnya Mina Daisuki. Mina Daisuke, iya. Iya. Terus kalau dari sisi antagonisnya tuh ada Urita ya yang tadi kita sebut sebagai Wota nggak ketolong. Kenapa bisa Iya. disebut Wota nggak ketolong? Najee listener tonton sendiri gitu di doramanya. Kenapa dia bisa sampai disebut Wota nggak ketolong gitu. Nah dari case-case yang tadi sudah disebutkan yang tidak bisa disebutkan semuanya, Bapak nih paling favorit yang mana Pak kalau dari case-case ini? Yang paling favorit sih ya siapa ya? Ai kayaknya sih. Aisan ya tokoh utamanya. Kenapa tuh? Iya, tokoh utamanya. Kayaknya harusnya ya sebagai gua ngeliat dari karakter ya. Emang tuh seharusnya tuh fans itu ya kayak gitu. Kalau menurut gua. Dia tuh harus bukan cuman apa ya? Bukan cuma nge-give doang berharap. Cuman halu berharap yang enggak, tapi ya ngasih saran gitu biar osinya tuh apa sih namanya? Biar osinya tuh berkembang gitu. Ngasih masukan. Karena di sini tuh terlihat banget Hana itu ya, itu di awal diceritakan dia tuh paling nggak bisa nari, nggak bisa nyanyi juga. Nah, semenjak dia masuk, dia ditubir tuh habis-habisan, istilahnya gitu ya. Ditubir habis-habisan sama si Ai. Nah, setelah itu ya, akhirnya apa dia ngosiin. Nah, setelah dia diosiin, ya karirnya berkembang juga. Itu juga ya berkat saran-saran dari dia. Malah ya, abis gini apa ya istilahnya ya, si membernya itu malah seneng sama dia, malah pengen dengar saran dari dia, malah sampai yang lebih luar biasanya lagi itu di DM dia itu secara nggak langsung apa ya kayak waro Membernya loh. minta tolong gitu. Membernya Iya, minta tolong ke fansnya gitu. iya, tapi Ya, yang lebih luar biasa ya di loh, sampai membernya sendiri nge-DM fansnya. iya. Itu lebih dari waro itu kata gue mah. Terus ada beberapa momen juga yang dimana si Hananya tuh nyapa si Ai kan, kayak ketemu di suatu momen terus disapa gitu. Iya, Itu tuh kalau menurut gua ini yang ngebedain apa ya, idol underground sama idol model AKB, JKT kayak gitu. Maksudnya kan kalau idol underground berarti ketergantungan terhadap fansnya lebih tinggi gitu kan. Kalau kita iya, lihat karena member sedikit, manajemennya gimana, terus ada juga beberapa momen di mana fansnya tuh ngasih saran ke manajemen gitu kan. Jadi kalau menurut gua si idol underground sama Wota underground ini hubungannya tuh lebih erat, bukan hanya sekedar sebagai fans dan juga idolanya gitu. Maksudnya kalau idol underground sama Wota underground bahkan bisa jadi kayak keluarga gitu kan. Maksudnya fansnya cuma itu aja sedikit. Jadi hubungan kekeluargaan antar Wota underground ini tuh makin erat. Terus idolnya juga tentu si idol ini tuh sangat ketergantungan terhadap fansnya tinggi, makanya hubungan antara idol sama fansnya sangat erat. Jadi menurut gua ini yang ngebedain idol underground sama idol biasa Wota seperti kita yang idol JKT sama Wota underground hubungannya lebih erat. Soalnya ada dari beberapa Wota underground itu yang dapat japriannya kayak gitu kan. iya. Si Azuki gitu. Itu Azuki. bikin halu sama Ruka Matsuda lagi. Aduh, gila. Malah sempat diajak ketemuan lagi Azuki ya. Iya, makanya itu yang ngebedain kita biasa. Apa idol underground sama idol biasa, Wota biasa sama Wota underground gitu. Iya. Tapi kalau di Jepang sendiri mungkin banyak sih kayak gitu ya. Ada Iya. idol-idol kayak gitu. Kalau di Jepang sendiri. Ya, hubungannya itu lebih erat ya. Yang paling ngebedain tuh hubungannya.
dibandingin Iya, idol yang biasa yang udah besar gitu. Kalau yang udah gua ada karakter namanya. favoritnya tuh Shibata Kafumi, Pak. Bapak pengacara kita tuh. Gua suka karena dia tuh jadi kalau di episode pertama tuh yang ngajarin gitu istilahnya yang ngajarin Aisan ngidol tuh kan si bapak ini gitu. Bapak ini tuh benar-benar support tulus gitu sebagai wota gitu hitungannya. Dia tuh nggak mendukung satu orang member tapi dia mendukung satu idolnya dan ingin idolnya lebih dikenal gitu. Maksudnya gua respect banget gitu sama si bapak si Bata Kafumi itu. Terus ada beberapa momen juga di mana bapak si Bata Kafumi itu sebagai pengacara ngebantuin idolnya. Terus misalnya si kelompok wota underground tuh kayak minta saran ke si Bata Kafumi, dia kasih tahu, dia bimbing, dia arahin gitu. Terus dia ngajarin si Aisan, dia beliin tiket handshake, dia ngajarin fans segala macam. Gue respect banget gitu sama tokoh ini. Dan menurut gua Bapak Shibata Kafumi ini adalah gambaran sebagai wota yang benar-benar wota support tulus, Pak. Bapak Shibata Kafumi respect, Pak. Luar biasa sih. Representasi wota support tulus ini adalah Bapak Shibata Kafumi. Tidak mendukung satu idol saja, tapi dia mendukung. Maksudnya dia tidak mendukung satu member saja, tapi dia mendukung satu idolnya. Luar biasa, luar biasa, luar Satu biasa. grup ya, Yoi, di grup satu itu grupnya doang. dia dukung. Iya. Jadi dia nggak mendukung OC-nya, nggak mendukung satu individu saja, tapi satu grupnya. Yoi, gila, respect Iya. banget, respect banget. Ini menurut gue ya si Bapak Takafumi ini sebagai apa ya? Di sini menurut gue sebagai amanat ceritanya gitu. Sebagai orang yang untuk menyampaikan amanat dari si cerita dorama ini gitu si Bapak si Bata Kafumi itu mana di akhirnya dia ngasih kerjaan ke Aisan kan Iya. respect banget respect. Sampai ngasih tiket dia. Iya Beli nah tiket cuma buat ada ikut satu ini Aisan. Pak ada satu misteri yang belum terpecah gua Misteri apa nyari tuh? gua nyari lagunya susah benar Pak lagu dari Sunny Side Up itu enak banget Pak lagu dari Sunny Side Up ya nggak sih menurut gua Iya. enak sih lagu Sunny Side Up Cuman sayangnya aja nggak ada ya. Itu dari iya cok tahun 2019 rekaman sampai sekarang belum diputar juga. iya itu Belum enak ada enak banget playlistnya aja. asli lagunya cocok lah di telinga gua gitu Sunny Side Up Iya. Bikin semangat juga lagi. yoi Buat, benar-benar buat para wibu suka sama idol group itu emang lagu cocok sih. Enak. yoi keren banget lah ini doramanya gitu selain dibalut dengan keceriaan tadi dengan keriangan dunia hingar-bingar dunia idoling dorama ini juga diselimuti dengan misteri dengan berbau-bau detektif gitu ada thrillernya juga ya gitulah luar biasa Ada luar dark biasa side-nya juga. yoi sebagai Dark penutup side. nih Pak apakah Bapak merekomendasikan dorama ini kepada teman-teman pencinta dorama atau mungkin wota? Apakah Bapak merekomendasikannya dan kenapa, Pak? Mungkin ini cuman merekomendasiin ke Wota aja. Kalau misalnya cuman pencinta drama atau anim mungkin nggak akan tahu atau paham ini cerita Kurang tentang apa relate ya, tiba-tiba. kurang relate. Iya, kurang relate. Kalau ke Wota mungkin paham mungkin sama dramanya. Karena emang ini ceritanya emang relate banget, apalagi ya buat lu semua nih, buat para Wota semua yang nggak ketolong nih, cocok juga nih buat cerminan hidup aja. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, gue juga sama sih. Bakal ngerekomendasikan dorama Dakara Watashi wa Oshimashita buat para wota-wota gitu supaya mereka bisa belajar dari Bapak pengacara, Bapak Shiba Takafumi sebagai wota tulus dan juga bisa belajar kesalahan dari Urita sebagai wota nggak ketolong gitu. Wota nggak ketolong. Itu mah udah parah Yoi. banget itu.
Iya. Terima kasih ya Bapak Isan telah mau hadir di G Podcast gitu. Iya. Akhirnya bisa record lagi, bisa rekaman lagi ngebahas dorama ini. Terima kasih lah gitu sekali lagi kepada Bapak Isan. Hai, wari masta. Hai. Ja matane mantapu jiwa. Bye. Terima kasih Bapak Isan. Sayonara, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.そろそろじゃない